My dad is a mafia. Wow. He's a legend. Legend di dunia mafia. Yes, king of casino. Wow. King of penyelundupan. Wow. Pokoknya semua yang gelap. Tapi apakah gue baik? No, gue bertumbuh dari keluarga gangster. Gue sendiri dikenal sama teman-teman gue dari gue SD, Bill. Gue tukang palak. Sahabat kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Awalnya sih teman, sekarang jadi saudara. Gimana ceritanya? Ntar kita bahas ya. Namanya Joshua Supit. Hey. Thanks, Bill. Joshua Supit Thank ini you banget. lebih tepatnya dipanggil pendeta Joshua Supit. Yes. Ya kan? Karena dia udah pendeta. Jadi dia ini kita awalnya berteman, sekarang kita jadi saudara. Bener Ya. banget. Gara-gara ada yang nikah-nikah gitu ya. Nyambung-nyambungnya ternyata situ-situ juga. Ternyata ponakan gue nikah sama ponakan lo gitu ya. Akhirnya kita sekarang bisa dibilang kita saudara lah. Divine connection. Divine connection. Haleluya. Sebelum kita mulai, kita seperti biasa kita nyobain kopi dulu. Sure. Ya. Ini adalah Italian roast, kopi favorit gue dari Starbucks. Karena Super kenapa nice. dia dark roast soalnya ya. Coba dulu ya. Dark bener deh. I like coffee too. Jos, gini Jos. Gue nih, gue mengundang lo sini udah lama sih. Gue udah kasih tahu sama teman-teman di sini bilang harus undang Joshua Supit karena udah kita di dalam sebuah ladang pelayanan. Ya, Terus kita senyawa lah ya. Kita kalau ngobrol dari dulu selalu senyawa. nyambung lah. Nyambung. Gue ngisi di gereja lo berkali-kali dan gue paling demen. Salah satu my favorite church adalah Forward Living Church. Forward Living Church, guys, ya. Yes, FLC. Oke, we'll get it out of the way dulu. Nama gerejanya FLC, Forward Living Church. Ya. Ketemunya di Soho, betul? Benar. Gedung Soho lantai? Soho Capital lantai 29. Soho Capital lantai 29. Part of the Neo Soho Mall, Part of Neo Soho Mall, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Yes. Terus lu ada cabang juga di Di Karawaci. Karawaci, Karawaci Office Park. Karawaci Office Park, Itu jam 10 pagi. jam 10 pagi. So we have two services in the Oke. morning. Yang di Karawaci sama yang di Soho Capital. Soho, oke. Dan coming soon. Februari ini perdana hari Minggu tanggal 4 Februari yaitu di Pondok Indah Mall 3. Wow. Satu kali service jam 4 sore. Jam 4 sore di Yes. Pondok Indah Mall 3. Yes, Oke. aksesnya dari lobi Pitu 10 ke LG Tower 3. Datang. Sure. Datang ya. Datang, cobain, apalagi tinggal di selatan. Yang di Yes. barat ke Soho, yang di Tangerang ke Karawaci. True. Gua terus terang kalau berkhotbah di beberapa tempat itu sebagai pembicara gua akan dapat energi dari crowd, dari congregation. Ya. Dan karena udah udah bertahun-tahun lakukan itu, gue bisa lihat lah dari atas. Ya. Ini orang-orang mereka pasif, kaku, atau reseptif dan antusias. Nah, kalau ke FLC, gue energetik gue. Nah, kalau merekanya pasif, pulang dari situ gue capek, karena seperti semuanya keserap. Ya. Tetapi kalau gue kesana, itu gue dapat energi balik, gue selesai khotbah pun seger gitu loh. Jadi ini kan pasti dari kepemimpinannya juga nih. Jadi Puji Tuhan. nah ini dia nih. Karena gini, dulu nih ya, gue ingat banget, gue punya foto bareng dia loh. Pernah dugem bareng dia segala macam. Kita punya Makanya nyambung ya. Nyambungnya itu iya. Kita hebat. punya masa lalu tuh ya nggak bagus-bagus juga lah ya. ya. Nah, setelah kita bertobat dan lain sebagainya, gue kaget sih di awal ketika gue dengar, gue tahu bokap lo lah ya, Konrad Supit, hamba Tuhan yang udah dari dulu terkenal namanya dan konsisten, sangat konsisten Ya. sampai hari ini Yes, bokap lo. yes, benar By banget. the way, dia umur berapa sekarang? 77. 77 tahun. Ya. Gue baru hari Minggu kemarin ngisi di gerejanya dia, Great. GI Victorious Family. Ya. Nah, tiba-tiba satu hari Joshua Supit jadi pendeta. Kaget dong, dan pasti teman-teman lo juga Ya. kaget. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi gue di dunia pelayanan tuh nggak baru. Karena bokap. Karena bokap itu bertobat 92. Oke. Seperti tadi lo bilang, dia sangat konsisten, sangat komit, dan sesuai namanya kan, Abraham Konrad Supit. Ada kata Abraham.
Bapak orang beriman kan. Tapi iya. kan sebenarnya kata Abraham atau nama itu adalah nama baru buat dia dalam pertobatan 92. I see. Dan mungkin juga banyak orang yang nggak tahu karena sebenarnya kalau di dunia Kristen orang kenal atau tahu Abraham Konrad Supit itu ya pendeta. Mungkin ya karena waktu masa saat itu pergerakan gereja belum banyak, betul ya. Terus bokap juga salah seorang, bahkan actually dialah pionir di Jakarta ini, yang dimana gereja itu dilakukannya di hotel, di mall, even di bar, and nightclub. So actually he's the pioneer. Sebelum ada gereja-gereja di mall yang sekarang semarak banget, dia udah mulai duluan. Of course, 92 dia mulai duluan gereja di Hotel Indonesia. Di Hotel Indonesia, yang sekarang jadi Kempinski. Yang jadi Kempinski. Dan hari itu belum ada. Dan akhirnya pergerakannya begitu kuat. Dan karena dia konsisten, banyak orang yang taunya bahwa Abraham Konrad Supit atau Konrad Supit itu emang pendeta. Tapi nggak pernah tahu actually dia tuh dulu siapa. Kalaupun tahu, orang taunya dia adalah pebisnis. Karena tentunya dari saat perjalanan kehidupannya, lifestyle-nya, selain tentunya kita Manado kan, tahu sendiri kan. Tapi you know my dad emang punya taste lah. Dan itu bukan dia hidupi atau dia dapat dalam dunia ministry. Nah ini yang orang nggak tahu. Siapa sebenarnya Konrad Supit? Actually my dad itu sebenarnya legend awalnya bukan di dunia Kristen, bukan di dunia gereja. My dad is a mafia. Wow. He's a legend. Legend di dunia mafia. Yes, king of casino. Wow. King of penyelundupan. Wow. Pokoknya semua yang gelap. Dan banyak orang yang nggak ngerti bahwa my dad itu melewati masa yang sangat kelam. 12 tahun di penjara di Nusa Kambangan. 12 tahun di penjara di Nusa Kambangan. Yes sir. Wow. From 68 to 80. Itu lu lahir tuh? No, 1 tahun setelah dia keluar, dan gue lahir. Oke. Dan dia kena juga tahanan politik 2 tahun di Budi Utomo, Jakarta Pusat, bawah tanah. Dan gue ngomong Nusa Kambangan tahun itu ya, bukan sekarang ya. So that's the most scariest place yang kalau lu orang Indonesia untuk ada di sana. Wow. Gue kaget nih, gue nggak pernah dengar cerita ini. Sih? Gue nggak tahu nih background. Nah, ini. kenapa gue mau ngomong ini? Karena pertanyaan tadi, kok lu bisa jadi pendeta? Iya. Karena kita hidup bertumbuh di keluarga yang mafia lah. Ya gangster. Gangster, iya. Ya bahasa gampangnya sekarang no mercy. Iya. Kita nggak pernah ada tinggal hidup adik kakak berbarengan. Wow. Kita udah bertumbuh biasa dalam kehidupan adik kakak penuh kecurigaan. Karena kita udah dididik dari kecil untuk survive. Wow. I think my brother, temen kita juga, temen lu juga. Iya. Paulus Supit, that's my brother. Namanya tuh tadinya nggak Paulus, tapi Troy. Iya. Pas bertobat baru jadi Paulus. Iya. Ya, dia sendiri bandar. Iya. Sekolah juga banyak, tahun di Cipinang. Melakukan banyak crime. Iya. Dia pernah cerita kalau itu sama gue tuh. Iya. Nyawa juga hilang. Wow. Cuma bedanya dia kriminalnya lebih serem. Kalau gue lebih eksekutif. Lo white collar ya? White collar. Dia blue collar. Dia terlalu kasar. Jadi sering masuk. Jadi agak ya di area itu kita ada berbedanya lah. Iya. Tapi apakah gue baik? No, gue bertumbuh dari keluarga gangster. Gue sendiri dikenal sama teman-teman gue dari gue SD, Bill. Gue tukang palak. Wow. Lu tampang lu cakep begini, tukang palak lu. Itu dia. Gila ya. Jadi gara tampang palak. Kalau gue nih tampang. Kalau teman-teman gue yang sekarang pernah sekolah bareng, dan sampai hari ini kenal dan tahu apa yang gue kerjakan. Mereka kan punya banyak kesaksian dan emang udah terbukti ya. Mereka bersaksi, bercerita, dan itu kehormatan. Actually buat gue dan keluarga bahwa hebat banget. Gue nggak dipermalukan. Even lo tahu sendiri, keluarga gue sekarang satu demi satu dilawat, dipulihkan dan tobat. Betul.
dan rata-rata melayani. Dan to be honest, kita nggak usah bilang kegelapan karena kegelapan kita udah terkenal banget di area kita masing-masing. Gue juga pernah ngalamin, bahkan gue salah satu pemimpin tawuran Metro Mini 62 Saharjo Kalibata, busnya udah tahu Doski 6. Dan ya gue ekstrim di zaman SMA tuh ya. Iya, jadi kita no mercy. Gue minta lo nggak kasih dan gue ambil dari lo. Even tiket bioskop, gue inget banget palak-palak zamannya, sepatu-sepatu Air Jordan. By the way, ini gue lakukan bukan berarti waktu itu bonyok, nggak punya uang actually untuk kasih, tapi karena hidup keluarga kaya karena mafia, kan. Duit nggak pernah berkekurangan. Nggak pernah. Cuman nih karena lo gila kuasa aja gitu. Selain gila kuasa, gue punya satu teladan juga yang gue inget di kehidupan dan gue hidupin nilai-nilainya adalah mama gue. Mama gue udah almarhum di surga 2006. Dia bedanya hidupnya kebalikannya bokap, Bill. Justru dia hidupnya tuh nggak mau kelihatan. Terus dia hanya fokus gimana keluarga selamat bisa makan, gimana nggak kehilangan rumah, bisa anak-anak sekolah. Padahal uangnya berkelimpahan. Cuman hari itu keluarga kita belum mengerti nilai Kristus, boro-boro nilai-nilai atau pengertian akan firman, nggak ada. Jadi semua berdasarkan pengalaman, kepahitan. Agamanya aja Kristen ya. Agama Kristen. Karena Manado. Karena Manado, tapi actually yang kita hidupi adalah dunia kelam, survive secara daging. Itu sebabnya kita atau gua nggak ngerti tentang kasih. Gua baru belajar tentang kasih, tentang keluarga, rayain Natal sama-sama. It's okay ulang tahun dirayain, makan bareng. It's okay ulang tahun lu terima kado. Itu waktu gua nikah sama istri gua. Wow, baru aja dong. Kan tadi gua bilang, gua nikah kan 2017. Tadi gua bilang, even kita nih sama saudara sendiri, boro-boro ngerti kasih, yang ada tuh selalu apa? Curiga. Karena emang dari dulu kita diajarin it's always about money. Money is everything. Dengan money lu bisa can do lakukan, anything. Tanpa uang akan kacau. Jadi kita fokus ke situ dan menghalalkan segala cara. Jadi gue cukup terlatih lah kalau mau ngomong yang jelek-jelek. Tapi kita nggak mau bahas karena itu yang sebenarnya menjadi desire, keinginan hati gue. Bahwa gue bertobat bersih 2014. Gue udah pelayanan jauh sebelum 2014. Tapi gue pelayanan 2 kaki, lo tahu sendiri. Semua orang juga tahu. Gue ada di klub, ada di gereja. Gue ada di mimbar, gue ada di klub. Jagoan lah pokoknya. Cuman yang satu miss emang ya gue bersyukur di hati gue adalah gue nggak kena narkoba sih. Tapi yang lain nggak usah ditanya. Jadi gue bersih 2014 sampai hari ini, haleluya, merit 2017. 10 tahun ya. Dan keinginan gue emang cuman itu, Bill, bahwa Lord, gue nggak mau. Gue yakin Joshua Supit bisa punya lembaran pengalaman hidup yang benar. Di saat gue mulai baca firman, Tuhan jamah, pulihkan, proses lah. Pokoknya Alkitab jadi hidup nih lama-lama nih, jadi ngerti nih. Nah gue mau itu. Nah oke, bertobat itu one thing ya. Terus tiba-tiba nih gue denger lu punya gereja. Nah itu gimana tuh bisa masuk ke situ? Maksudnya lu jadi gembala sidang gitu loh. Kalau bertobat oke lah, bertobat ya. Banyak orang juga akhirnya bertobat gitu ujung-ujungnya. Cuman tiba-tiba gue denger Joshua Supit jadi gembala sidang, terus gue diundang sama gerejanya dia. Gila ya? Diundang sama gereja abang lu dulu ya pernah lah ya, sama bokap pernah. Tiba-tiba Joshua Supit, yang paling dari semua kan hampir-hampir seumuran kan gue malu nih, gue diundang sama dia ke gerejanya. Itu gue kaget sih di situ. Itu proses gimana tuh? Ya itulah proses di saat 2014 di hati gue bilang gue keinget nyokap gue. Karena nyokap gue itu sebelum meninggal di bulan Mei 2006 dia bilang, Josh, pesan mama satu, kamu jangan sombong. Yang kedua, kamu melayani, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dan jaga papa kamu. Ada momen di 2014 di hati gue inget banget tuh, di Senopati. Gue lagi nyetir mobil di Senopati, Jakarta Selatan.
gue bosan sama kehidupan yang gue jalanin. Terus ada momen gue bilang, Tuhan, gue mau minta maaf. Gue ini belagu banget, sombong banget. Dan itu 2014, nyokap gue meninggal 2006 bos. Dan tiba-tiba itu kayak nge-struck aja di kepala gue bahwa suara itu balik tuh, lagi. Iya, lu tuh problem lu tuh sombong banget. Ya gimana nggak sombong, Bill? Kita hidup di dunia gangster, semua ada. Gue udah terbiasa ngelihat yang bagus. Iya. Gue udah terbiasa pakai yang bagus. Kalau nggak dikasih gue ambil. Wow. Dan bokap 92 bertobat. Dan hari itu kakak-kakak gue banyak yang sekolah di luar, tapi gue sama adik gue enggak. Jadi gue ikut pelayanan. Dan seringkali ya kadang-kadang melayani itu ya karena sebuah kegiatan aja. Udah bokap udah jadi pendeta nih, udah bantu deh, diminta bantu juga kan. Oh iya ya, awalnya lu bantu-bantu dia ya. Iya, jadi gue sebenarnya kalau ngomong gereja gue ngerti banget dari awal. Gue emang udah di situ. Iya. Even dari minta bantu yang bahasanya kalau zaman sekarang volunteers. Dulu kita the real volunteers, anak sendiri nggak dibayar untuk nyiapin semuanya. Iya kan. Jadi ya akhirnya sampai ya Tuhan bicara, dan akhirnya disitulah gue timbul di hati gue pribadi adalah belas kasih terhadap diri gue sendiri. Dan gue bilang, Tuhan, gue mau dong melayani, tapi gue juga mau dong gak sendiri. Gue mau dong punya pendamping yang ibu gue waktu meninggal bilang, kalaupun nanti ini ngomong yang gue ceritain ibu gue itu di hari terakhir sebelum meninggal, hari Minggu, hari Sabtu, dia masih bilang, selain yang jangan sombong, sayang, cinta, kasih Yesus, jaga papa kamu. Dan dia bilang, kalau merit nanti jangan sama artis ya. Bukannya salah lu sama artis, cuman kayak nyokap gue tahu nih kan sifat kelakuan anaknya kan, nakal-nakal. Cari perempuan yang cinta Yesus sama cinta kamu luar biasa. Dan itu yang jagain kamu. Jadi itu tiba-tiba muncul lagi di Senopati itu dalam mobil. So, gue bilang, Tuhan, gue mau banget nih istri yang baik, yang sayang, dan sayang gue, cinta gue, dan cinta engkau. Dari situ hari demi hari cinta kasih hati gue terhadap jiwa-jiwa supaya jangan sampai salah hidupnya. Nah hari itu bukan jangan masuk neraka atau apa, enggak. Hari itu yang muncul adalah jangan sampai ada orang-orang hidupnya ngalamin seperti kita. Perang keluarga tuh every single day. Apa perang keluarga? Perang keluarga kan. Oh ya? Kan gue lihat nyokap ke bokap, stresnya kan tiap hari. Istri gangster, bos, penjudi, lu tahu dong, mental gambler. No mercy, nggak ada rasa takut, nggak ada belas kasih, dapat cepet, hilang cepet, biasa. Tapi buat keluarga dapat bagus tiba-tiba diambil paksa, hilang begitu aja, itu penderitaan. Dan ibu gua tahunan ngalamin momen itu dan kita menyaksikan. Dan disitulah momen gue bilang, gue nggak mau kalau bisa jangan deh ada orang lain, teman-teman gue. Dan gue decide hari itu untuk bangkit dengan kondisi ya masa lalu, status, dan yang lain-lain. Dan bersih-bersih amat hari itu enggak, karena kan proses ya. Tapi at least gue udah dapat momen di mana gue tahu, hidup dalam Yesus lah yang luar biasa. Wow, ini keren banget karena 2006 nyokap ngomong begitu. 2014 itu suara balik ke lu kayak di Senopati dalam mobil. Wow. Firman yang tidak kembali dengan sia-sia. Dan gue ingat hari itu gue sebenarnya lagi oke-oke banget. Maksudnya oke-oke itu bukan oke-oke dalam kebenaran ya. Iya. Oke-oke dengan gaya hidup gue. Iya. Top banget maksudnya. Maksudnya lagi dalam enak-enaknya, zona nyaman. Tiba-tiba ada suara gitu dan akses kedagingan lu bisa dapat so easily. Dikenal juga lagi. Semua orang say hi, semua orang negor di klub. Semua orang pengen duduk di meja kita. Semua orang pengen dapat botol dari kita. Gue ada di situ. Iya. Tapi momen itu gue on the way pulang ke rumah gue Tirtayasa di Senopati. Tiba-tiba gue ada rasa jenuh, rasa bosen, dan rasa ingin enggak. Gue pengen ikut dalam Yesus. Wow, itu kayak lu ngalamin kekosongan yang betul-betul yang dipuaskan, yang bisa memuaskannya tuh. Dan bukan berarti gue kemarin gak pelayanan loh, Bil. Bokap gue dari 92 ada pelayanan. Sama ibu gue. Jadi titik baliknya 2014. Yes. Wow. Jadi terus lu buat FLC itu kapan?
membentuk gereja itu? 2014 gue masih sama bokap. 2015 gue pamit. Baik-baik izin. Dengan banyaknya kurang pengalaman. Tapi gue bilang ke bokap, boleh gak gue merintis sesuatu yang baru? Boleh gak? Lo izinin gak? Gue gak pisah lo. Karena gimana pun you are my dad. Malah justru lo bisa punya helikopter view yang mantau gue untuk ngarahin. Karena bokap gue punya visi hari itu adalah victorious family. Semua keluarga berkemenangan. Dan bokap gue now I get it. Nama victorious family itu karena semua keluarganya dia berkemenangan. Itu dari 92. Makanya dulu kan GBI Victorious Family, Rahmat Immanuel Ministry, Viva Rem. Sekarang Rem di Paulus, Vivanya di bokap. Jadi Rem dipegang sama Paulus, your brother, Viva bokap, lo forward living. Jadi kalau lo nanya yang namanya Abraham Konrad Supit, what his vision? Sampai kapanpun dia akan jawab sama. Gue cuma mau keluarga berkemenangan. Wow. Karena ya itu latar belakangnya. Iya, paham. Karena itu berantakan banget. Amazing. Dan hari ini kehormatan gue diundang sama lo yang sebenarnya kita jadi saudara lewat bini gue. Iya, kita jadi saudara ya. Iya, lewat Alena. Gara-gara Alena, terus udah gitu kemarin abis pertama Alena, udah gitu kemarin ada Kisi. Iya, ponakan kita tiba-tiba menikah ya. Waduh, kita Itulah, saudaraan nih jadinya. Ajaib banget ya. Itulah jalan Tuhan. Dan firman yang digenapi adalah kita anak-anaknya nggak akan dipermalukan. Yes. Amin. Gue ini seperti lo tahu kan waktu 2019 itu ngalamin cancer. Betul. Ya kan. Of course. Gue udah bersaksi juga di gereja lo dan lain sebagainya. Dan gue juga denger nih, lo setelah lo bertobat, ya, lo juga akhirnya mengalami proses yang mungkin arguably mungkin terberat dalam hidup lo. Karena setelah gue ternyata lu diproses juga sama Tuhan. Divine touch sama Tuhan, ya. Boleh nggak cerita soal itu? Itu gokil juga soalnya. Itu gokil sih, Bill. Ya, itu divine touch dari Tuhan buat lu, buat gua. Di sisi lu adalah kesehatan. Kita 11-12 nih waktunya. Badan lu kan waktu itu kan gila-gila banget kan. Gue ingat banget. Tapi Tuhan izinin proses ya. Sakit datang. Wow. Dan gua alamin tuh sebenarnya after you. Yaitu gue jatuh miskin. Gila. Billy Lantang. Anak mafia akhirnya jatuh miskin. Billy Lantang. Gue gak pernah kekurangan, tapi gue kehilangan. Lu gak pernah kekurangan, tapi saat itu lu betul-betul 2019 kehilangan. Gue nikah 2017 di Austria. Tahu dong dananya. Iya. Dan itu bisa diprofit, gak ada masalah. Wow. Tapi gak ada yang nyangka the next 3 years 2017 lu nikah di Austria dengan biaya yang sangat besar. 2019 lo kehilangan semuanya. Mungkin orang bingung, lebay nih. Supaya tahu aja, gue jual rumah gue jual villa gue, dan only satu rumah. Habis semuanya. Gue jual mobil, all my Harley Davidsons. Tunggu, lo punya Harley Davidson berapa? I think 5. Hari itu gue jual. Dia bukan nyuri uang gereja, emang dia kaya ya. Catat lo ya. Jangan kasih stigma ya. Itu perlu disampaikan. Makanya ini kan cerita ya. Harley Davidson segitu banyak. 8 jam Patek Philips. 8 jam Patek Philips. Gue jual di Blok M Plaza. Terus setiap pemberian mobil apa lo jual? Porsche, Range Rover, Jaguar, everything. Range Rover, Jaguar lo jual semua. Dan wow. Dan yang bagus semua. Kenapa lo gak kasih gue satu sih? Gila ya Bill ya. Jadi harga diri gue udah dipantat banyak orang. Gila, abis tuh. Maksudnya udah di situ. Terus gue sewa mobil Innova. Pada akhirnya. Yang tadinya mobil mewah-mewah itu, lo akhirnya cuma nyewa mobil Innova. Patek Philips. 1 jam hari itu. Maksudnya bukan hari itu. Lately itu 2 miliar. 2 miliar satu peaknya itu 2,8 M peak ya. Itu gue jual berapa? 400-500. Lu jual karena gue perlu cepet. Yes sir. 8 biji. Yes sir. Tapi siapa yang nyangka the next 2 years after itu jam-jam itu harganya segitu, Bill. Dan gue udah punya jam itu, even Richard Mille. Wow. I own Richard Mille from 2013. Gila. That's my first Richard Mille, 2013. Wow. And I sold it dengan harga yang sangat murah. Yes, that
gue inget I bought that Richard Mille 2013 itu 850. And the same watch now is value 4.5 billion. 4.5 billion rupiah. 4,5 M rupiah. Yes sir. Jadi kalau lu masih ada sekarang ini, lu bisa jual segitu harganya. Nah waktu itu lu jual berapa? Setengahnya? Setengahnya. Boro-boro setengahnya, Bill. I think 600, 700. Pengen cepet-cepet lah ya. Ya. Tapi enggak. Yang Richard Mille hampir 1 M. Oke. Jadi ini lu nanya gue aja, gue menangis. Wow. Karena maksudnya nangis itu bukannya mengasihani diri, tapi actually I've been there. Jadi semua kekayaan lo yang dari lo anak mafia yang lo kumpulin bertahun-tahun. Iya. Yang gue kelola. Yang lo kelola sendiri. Terus kemudian lo walaupun lo udah bertobat, lo udah ngelola gereja bahkan, tiba-tiba di tahun 2019 boom hilang, gone. Yes. Dan itu kenapa? Titik terendahnya tuh kapan? Titik terendah deh. Yang lo bilang lo nggak punya apa-apa tuh apa? Anak kedua gue namanya Conrad Asher Supit. Conrad dari nama bokap. Anak yang pertama Joseph dari nama papa mertua Joseph. Anak kedua gue lahir 12 Oktober 2019 di rumah sakit Medistra. Gue ingat hari itu gue harus keluar 40 juta no money. Dan lo nggak punya duit. Dan bagi even Pampers pun gue nggak bisa beli. Dan bagi seorang Joshua Supit itu 40 juta paling cuman dibuang-buang di klub malam itu biasa. Itu hari itu 40 juta nggak ada. No money. Buat beli Pampers aja nggak ada. So gue merasakan gue punya papa mama mertua yang luar biasa, mensupport every single day kehidupan gue rumah tangga. Wow. Malu nggak lo? Malu nggak saat itu? Saat itu gue boleh jujur ya, gue nggak malu. Karena gue tahu banget Tuhan lagi proses gue. Wow. Karena gue inget sampai hari ini kita ada di podcast, nggak ada satu perkataan kosakata keluar dari mulut gue di mana gue mempertanyakan atau menyinggung atau komplain sama Tuhan. Tapi ini ujung-ujungnya kembali kepada apa yang nyokap gue bilang. Wow. Jangan sombong. Rupanya dan itu jangan prosesnya. Wah ini keren banget ini. Kalau gue tarik ya 2006 dia bilang jangan sombong. 2014 lo bertobat. Lu udah terima kebenaran Tuhan. Jadi waktu lu diproses 2019. Udah jadi gembala juga. Dan lu udah jadi gembala di 2019 lo dimurnikan. Maksudnya gue kehilangan segala macam tapi lo nggak mencerca Tuhan, lo tidak mencibir Tuhan, lo nggak komplain. Bahkan lo bilang tadi gue nggak malu. Karena gue tahu gue lagi diproses Tuhan. Kan gue tahu juga uangnya juga bukan buat yang aneh-aneh. Hari itu demi operasional kehidupan gereja. Karena gue juga punya cara berpikir menghidupi gereja yang salah hari itu. Karena gue pikir gereja harus begini, gereja harus begitu, harus buat ini, harus buat itu. Dan gue ada dananya. I can make it. Dan ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Jadi uang itu kesedot semuanya untuk operasional gereja sampai lo jual semuanya. Operasional gereja yang fondasinya salah. Tidak tepat. Iya. Mengandalkan kedagingan. Iya. Yang di awal lo berpikir seorang Joshua Supit buat gereja, gue punya dana, gue danainnya semuanya gitu. Ternyata kolaps. Wow. Bukan jemaahnya yang kolaps, keuangan cara Tuhan proses. Ujungnya apa? Wow. Sombong. Pengen jadi pendeta culture cepet. Belum ngerti lah. Iya. Jadi pengen jadi pendeta populer cepet, keren. Harus dilihat, harus dipuji, harus canggih. Salah, totonya gereja nggak gitu bos. Wow. This is amazing. Dasarnya justru gereja tuh kadang-kadang nggak harus bagus. Salah. Terus bagaimana Tuhan pulihinnya? Gua dikasih tulang rusuk. Yaitu istri Alena Supit, yang akhirnya sangat membantu kehidupan gua day by day. Walaupun dalam kondisi seperti begitu, dia tetap support. Yes. Dia tetap mengasihi lo. Gua imam. Dan tapi tetap menghormati. keimaman gue sebagai kepala rumah tangga disempurnakan lewat kerendahan hati dan kasih sayang ilahinya Tuhan di hatinya dia, dan dia layani kita sekeluarga dengan kuat. Akhirnya gue dicerahkan bahwa gereja Jos bukan soal FLC-nya, bukan soal di PIM 3 sore hari, di Soho Capital pagi hari. The most important church is at your house, at your home. Dimulai dari rumah lo. Di rumah, di keluarga.
Keren. Gitu, Bill. Dan itu berarti lu juga udah disiapin untuk membapai 2 anak lo yang ganteng-ganteng itu. Yes. Karena lu nya sendiri sebagai bapak udah diubahin Tuhan. Sampai Dan kayak gue gitu. senang banget bisa ada di podcast ini. Aduh, gue senang banget lu datang. Karena tuan rumah hostnya adalah seorang pribadi sahabat. Yes, Yang amin. gue bisa bilang, sorry ya, gue melewati banyak masa lalu. Nggak sembarang kalau gue ngomong masa lalu. Jadi gue nggak bodoh-bodoh amat membedakan orang. Gue banyak belajar yang sekolah ngajarin. Iya. Jadi gue ngerti. Iya. Gue bisa lihat dan ngerti lah menilai orang. Iya. Dan gue bersyukur ada seorang hamba Tuhan di generasi kita yang setia dan baik. Amin. Dan setia melewati proses Tuhan. Yes. Dan itu doa kita berdua. Iya. Tuhan gak suruh kita jadi bilioner. Betul. Tuhan gak tanya berapa puluh ribu jemaat yang lo layani gereja lo. Iya. Tuhan gak minta, gak ada ukuran itu. Iya. Tuhan cuma bilang siapa yang baik dan setia sampai akhir. Yes. Itu doang. Yes. Berarti yang tadi kita juga ngomongin, apalagi soal bokap juga, konsistensinya dia tuh dahsyat. Yes. Ya, yang patut juga salah satu nilai yang patut kita teruskan di generasi Benar. kita. Dan gue juga ngelihat lo selama ini ada nilai itu dari bokap lo, konsisten. Your brother Thank juga you. begitu ya. Yeah. Dan akhirnya waktu udah ngelewatin itu, sebagai penutup nih, Tuhan pulihkannya gimana? Setelah udah lewatin itu. Setelah melewati itu Tuhan pulihkan lewat teman-teman, Bill. Lewat teman-teman. Yang Lu udah sebenarnya ada duit kan? Gue kasih duit ya. Jadi udah pulih kan lu? Itulah Tuhan. Jadi sebenarnya makanya kita bilang jangan pernah meremehkan perkara yang kecil. Wow. Dan gue belajar dari hidup gue, dari ibu gue. Gue suka rapi, gue suka bersih, gue suka hati-hati dengan semua barang. Even bukan barang gue, tapi gue bisa memanage seperti itu, milik sendiri. Karena pada akhirnya lu gak pernah tahu cara Tuhan dalam hal memberikan solusi atau jalan keluar atau berkat. Dia punya banyak cara. Jadi Tuhan mempertemukan lo dengan orang-orang yang tepat. Divine connection. Divine connection yang akhirnya bisa membuat lo secara ekonomi juga akhirnya bisa pulih. Dan dipulihkan luar biasa, dikembalikan. Bisa punya rumah. Bisa punya rumah sekarang jadi sendiri. Rumah doa untuk semua. Dan akhirnya rumah lo jadi rumah doa. Yes. Semua leaders bisa datang. Yes. Kalau misalnya itu nggak terjadi proses kayak begitu, mungkin lo punya rumah, lo tetap masih ada kesombongan dalam hati lo. Yes, tetapi karena lo sudah diproses lewat padang gurun. Tahu. Ya. Sama juga kayaknya lo nggak akan undang gue juga ke sini untuk podcast. Itu semua digerakkan oleh Roh Kudus. Gue udah pengen ngundang lo dari tahun lalu sebenarnya. Tanya tuh Isna ya. Joshua Supit, kapan nih Joshua Supit gitu ya. Jadi emang semua udah diatur. Iya udah diatur memang ya. Jadi podcast kita lebih berbobot. Betul. Iya kan? Betul. Ya. Hebat banget ya. Pesan-pesan lo dong sama semua teman-teman yang di luar sana yang lagi ikut Tuhan. Tiba-tiba diproses kayak lo tuh. Dan bisa tegar dan katakan Tuhan tetap baik. Silakan bro. Buat semua teman-teman sahabat-sahabat yang lagi di dalam Tuhan dan berproses dengan cara dan waktu Tuhan, pesan saya gini, tetap setia, tetap percaya dan izinkan firman Tuhan berbicara secara pribadi. Makanya jangan anggap sepele firman, baca Alkitab. Punya gereja lokal, hidupi gereja lokalmu dengan baik. Dan jangan pernah marah dengan keadaan, karena pada akhirnya kalau boleh jujur, emang ada yang lebih besar daripada Tuhan. Emang ada masalah, even pergumulan yang lebih besar daripada Tuhan? Enggak. Dia gak pernah merancang kecelakaan. Dia berikan masa depan, kebaikan yang penuh harapan. Tetap cintai Yesus lebih daripada apapun. Nanti lihat aja, sabar deh. Yang gak pernah kita pikirkan, kita bayangkan. Yang terbaik hadir di hidupmu. Indah pada waktunya. Yes, amin. Thank you bro. Thank you man. Thank you banget. Gue love you too. I'm so touched and blessed. Dan teman-teman jangan pernah lupa, sekali lagi, apapun yang terjadi sama hidupmu, kita sudah dengar kesaksian yang dahsyat ini. Seorang anak mafia, seorang yang gak pernah miskin, bukan hanya cuman kekurangan, kehabisan semuanya, kehabisan semuanya. Dan bagaimana akhirnya Tuhan pulihkan kembali, itu semuanya terlihat dari kondisi hati. Di kitab Ulangan dikatakan ketika kita ada di dalam perjalanan padang gurun, itu semata-mata untuk supaya menguji iman kita dan juga untuk merendahkan hati kita. So be blessed and always stay tuned and get the inspirational stories from Billy's Coffee Table. Jangan lupa subscribe, follow, dan like Billy's Coffee Table di TikTok, di YouTube, dan juga di IG. Until next time, God bless you.
Thank you bro. Awesome. Thank you. Thank you. Love you. Thank you. Thank you.